Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di video ini saya mau ngasih video pertama dari series tips iklan pencarian Shopee. Jadi ada yang request, saya coba buatin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini part 0 alias video pertama sebelum seri-seri sebelum video-video selanjutnya tentang iklan pencarian Shopee. Ini penting saya bikin kontennya karena apa? Biar teman-teman jelas posisi teman-teman di mana, apakah nanti ada part 1, part 2, part 3 akan saya jelaskan, teman-teman jadi tahu, oh posisi teman-teman itu di mana, oh part 1 udah tahu, part 2 belum tahu, part 3 belum tahu, dan seterusnya. Dan lagian biar nggak terlalu panjang kontennya, karena kontennya akan sangat kompleks, akan lumayan ngejelimet apalagi buat orang-orang yang baru mau mulai ngiklan di Shopee. Makanya ini cocoknya sebenarnya untuk orang yang udah biasa ngiklan dan mau mengimprove performa iklannya di Shopee. Oke, jadi part part 0 ini adalah cuma mau ngejelasin tentang eh, silabus aja alias saya mau ngejelasin selain video ini akan ada konten-konten apa aja, yaitu part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, dan seterusnya. Itu sebenarnya biar teman-teman tahu, tadi saya sudah sampaikan. Dan mungkin teman-teman bakal bakal lihat dulu yang part 1 kah, part 2 kah, part 3 itu nggak masalah sebenarnya, kan bisa 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 saling cross check antara part 1, part 2, part 0, dan seterusnya. Makanya biar nggak ketinggalan info, silahkan subscribe dulu, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya mau disclaim dulu bahwa saya bukan yang paling jago di Shopee Ads. Apa yang saya lakukan belum tentu berhasil di teman-teman. Jadi saya mau share aja apa yang sudah saya lakukan. Kalau berhasil, alhamdulillah banget. Kalau nggak berhasil di teman-teman, ya saya mohon maaf. Ini saya mau nunjukin hasil saya di Shopee Ads itu, di iklan Shopee. Hasil saya itu dalam 30 hari terakhir itu saya keluar 30 juta dengan omset sekitar 260 juta. Ini di Shopee Ads aja. Dan Shopee Ads iklan pencarian. Jadi kan ada dua ya, pencarian sama produk serupa. Nah, iklan Shopee pencarian ini kontribusinya lumayan gede ke omset kami di Shopee, yaitu sekitar 30% sampai 40%. Jadi 40%-nya omset saya di Shopee adalah dari iklan ini. Oke, lalu saya mau jelasinnya itu, eh saya akan masuk mulai ke si silabusnya ini ya. Jadi biar terbayang, jadi part 1 itu nanti insya Allah, part 1 itu saya akan bahas tentang kenali produkmu. Ini akan saya bahas tentang yang basic-basic, mulai dari judul yang bagus, foto yang bagus. Nah, dua itu sangat penting sekali karena percuma aja kalau judulnya jelek, fotonya jelek, diiklanin, mau diiklanin gimana juga nggak akan berhasil. Ada kata-kata yang bilang we can't advertise bad content. Bad content itu apa ya? Judulnya jelek, judulnya nggak sesuai, fotonya juga asal-asalan. Jadi itu bisa iklanin tapi percuma. Dan iklan terbaik adalah organik, artinya tanpa iklan adalah yang terbaik. Jadi kalau tanpa iklan orang udah bisa nemuin produk teman-teman, bisa teman-teman penjualannya sudah bagus, ya tanpa iklan juga itu keren banget karena iklan itu gratis. Tanpa iklan itu gratis, organik itu gratis. Tapi emang main di organik itu memang beratnya bukan main, susahnya bukan main. Saya dulu sampai sekarang saya masih suka ngeblog, bikin YouTube kayak gini, itu bertarung untuk biar konten kita dilihat orang itu susahnya bukan main, tapi kalau keluar uang terlepas dari berapa nominal uangnya itu mudah, karena ngiklan itu mudah kalau ada uangnya. Tapi organik itu susah, sangat susah sekali, tapi masih paling efektif dalam ngiklan. Jadi kenali produkmu, yang pertama tadi harus tahu judul plus foto. Ini super duper basic. Lalu yang kedua, teman-teman harus tahu eh laku. Nah, apa sih produk yang laku? Nah, apa sih produk yang nggak laku? Mungkin kalau orang yang awam ya, laku itu ya kalau banyak terjual, kalau nggak laku itu yang nggak banyak terjual.
Nah, di sini kalau mulai mau ngiklan sebagai advertiser atau sebagai marketing itu harus tahu angka. Apa sih yang disebut laku, apa sih yang disebut nggak laku. Nah, itu memang nggak mudah. Makanya ini penting sekali teman-teman harus bisa Excel atau spreadsheet. Kalau saya paling suka pakai Google Sheet sebetulnya. Excel saya beberapa kali, ya sebenarnya sama aja ya, cuman saya lebih suka Google Google Spreadsheet, tapi saya tahu, secara umum orang-orang pakainya Excel. Nah, itu penting sekali untuk mengukur apa sih laku itu. Jadi jangan hanya feeling aja. Sebenarnya boleh aja pakai feeling, oh produk A laku, produk B nggak laku, boleh. Asalkan terus evaluasi, asalkan terus berkembang ya nggak apa-apa. Tapi hasilnya ya hasil feeling aja, kurang kurang pasti gitu. Tapi kalau angka, kita bicara angka, angka itu eksak, angka itu jelas, histori, data, dan seterusnya. Itu penting kita ukur-ukur supaya kita tahu mana produk yang laku dan mana produk yang nggak laku. Caranya gimana nanti, tunggu aja konten selanjutnya tentang part 1 ini. Lalu part 2-nya, lanjut ke part 2. Part 2 yaitu saya akan bahas biaya, CPC atau kalau bahasa Indonesianya itu apa, biaya per klik, BPK. Nah, ini juga sama banyak yang pertanyaan datang bahwa berapa sih CPC yang baik, berapa sih BPK yang baik, kalau kita ngiklan kita ngebidnya berapa sih per klik. Setahu saya kebanyakan orang itu ya pakai feeling aja. Jadi pertama nyobain deh 1.000 per klik. Oh ternyata boncos, turunin. Oh ternyata nggak hasilnya nggak kerasa, naikin dan seterusnya dan seterusnya. Itu boleh, itu bagus asalkan evaluasi. Jadi misalkan minggu ini nyobain deh 1.000 per klik, harus tahan walaupun boncosnya luar biasa. Lalu minggu depan dicek, oh ternyata boncos, ya udah turunin sedikit, turunin sedikit, turunin sedikit, sehingga menemukan yang nggak boncos. Itu secara konsep seperti itu, pakai feeling bagus daripada nggak sama sekali. Tapi balik lagi, kalau pakai feeling ya hasilnya juga feeling. Kita nggak bisa menduplikasi apa yang kita lakukan ke produk-produk yang lain. Karena feeling kita terhadap suatu produk, feeling kita terhadap jualan di Shopee sama Lazada pasti berbeda. Di Shopee sama di Google Ads pasti berbeda. Makanya jadi terlalu banyak feeling kurang pasti. Itu intinya tidak bisa diduplikasi kalau hanya mengandalkan feeling saja. Tapi nggak salah, buat teman-teman yang masih mengandalkan feeling, saya juga masih, itu bagus. Yang penting adalah evaluasi berkala, seminggu sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali, dan seterusnya. Nanti akan saya kasih tahu di part 2 ini, berapa sih BPK yang baik, menurut saya, sekali lagi menurut saya, dan alhamdulillah berhasil di saya, belum tentu berhasil di teman-teman. Lalu yang ketiga adalah part ketiga itu saya akan eh part 3 adalah produk mana. Nah, ini juga sangat umum. Produk mana sih yang harus diiklanin? Produk mana sih yang nggak harus diiklanin? Kalau kita punya produk baru, apakah langsung diiklanin dan seterusnya? Insya Allah akan saya bahas. Ini nyambung sama part 1, part 2 karena part 1 kita harus tahu mana produk yang laku, mana produk yang nggak laku. Lalu part 2 kita harus tahu tiap produk itu beda-beda teman-teman. Tiap produk itu beda-beda biaya per kliknya. Karena ya nggak selamanya ya katakanlah Toyota jualan Avanza sama jualan Alphard itu profitnya beda, berarti iklannya juga beda dan seterusnya. Ini part 3 lumayan ngejelimet karena akan saya pakai Google Sheet atau Excel. Lalu part 4-nya adalah keyword atau menentukan keyword. Kalau teman-teman blogger atau udah terbiasa dengan SEO mungkin nggak terlalu sulit ya, tapi kalau yang baru-baru ini akan agak kesulitan. Saya juga mungkin agak susah menjelaskannya. Yang intinya keyword itu ada terbagi dua secara umum ya, yaitu generic dan long tail. Apa itu nanti akan saya bahas dan bagaimana performa keyword generic saya dan keyword long tail saya. Lalu Part 5 insya Allah akan saya bahas tentang evaluasi iklan. Nah ini juga lumayan ngejelimet, jadi iklan mana sih yang bagus, iklan mana yang harus dilanjutkan, iklan mana yang harus diberhentikan, iklan mana yang harus tambahkan budget, dan ketika apa kita harus menambahkan budget, ketika apa kita harus
mematikan iklan dan seterusnya. Ini lumayan lumayan pusing. Saya juga kadang masih agak bingung. Ini baiknya diapainnya, ini baiknya diapain dan seterusnya. Yang jelas intinya kan iklan itu ya kita keluarnya berapa, in-nya berapa. Intinya sih itu kok selama kita keluar uangnya sekian dan masuknya lebih besar, jauh lebih besar atau menguntungkan itu bagus. Tapi kan ada parameter-parameter yang lain yang perlu teman-teman ketahui supaya strateginya tepat. Ini juga bakal ngejelimet. Lalu yang terakhir part XXX artinya part XXX artinya saya nggak tahu part ke mungkin pakai sampai ke part ke 100. Mungkin kita akan bahas mulai case by case. Artinya misalkan kalau ada pertanyaan gimana ningkatin CTR. CTR itu click through rate alias berapa banyak orang yang ngeklik terhadap impression itu yang ngelihat. Jadi macam-macam ini saya akan bahas kalau ada pertanyaan atau kalau misalkan saya menemukan kasus saya sendiri lalu saya akan praktekkan, saya akan share ke teman-teman semua. Dan itu sangat mungkin bersinggungan dengan part 1 sampai 5 yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, ini ternyata sudah hampir 12 menit, ternyata panjang juga. Ini baru pendahuluan aja, makanya part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 memang bakal panjang. Mungkin part 1 juga terbagi dua, part 1A, part 1B, dan seterusnya. Tadinya saya berharap videonya nggak lebih dari 10 menit, karena kalau terlalu banyak materi yang dijejalkan kepada Anda, nanti Anda susah untuk praktek. Karena yang paling penting dari ilmu itu adalah praktek, bukan sekedar tahu. Oke, sekian aja. Tunggu part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, dan seterusnya dengan subscribe channel ini, subscribe channel saya ini, atau kalau mau request dari sekarang boleh tuliskan di kolom komentar, atau udah penasaran banget nih tentang Shopee Ads, mau nanya sesuatu, silahkan aja. Oh ya, dan part selanjutnya ini belum tentu beruntun ya teman-teman, karena ini lumayan susah. Jadi saya memang mengejar satu konten per hari dan kadang kalau kontennya susah, saya skip dulu, saya cobain bikin konten yang, lebih ringan buat saya dikerjakan. Oke, sekian aja, eee, selamat praktek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.